per detik ini ada kemungkinan besar bahwa Pak Arief sama Bu Rista akan dapat rekomendasi lagi dari PDIP. ya. Salah satu faktor lain yang menjadi pertimbangan kan adalah value dari sisi elektoralnya, peluang menangnya seperti apa. Artinya PDIP itu mengedepankan sing penting menang gitu. Kebumen pilkadanya, kompetisi elektoralnya kemungkinan masih calon tunggal yang sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Panggrok Media bersama saya. Dan siang ini saya sengaja jalan-jalan ke rumah seorang tokoh besar. Tokoh besar yang belum jadi. Mas Rahmat Shahid. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Tos dulu, Mas. Ini saya di rumah di Gang Wilis ya, Kebumen ya, bukan di Jakarta ya. Bagi teman-teman yang sudah kenal beliau ya, ini sosoknya ya. Tapi kalau yang belum, beliau adalah salah satu petinggi di PDIP. Petingginya, Mas? Enggak, ya pengurus saja. Pengurus saja. Kalau petinggi kan ketinggian. Tapi kan pengurus di DPP. Pengurus di DPP. Ada badan sayap di DPP PD Perjuangan, namanya Baitul Muslimin Indonesia. Nah, di situ saya wakil sekjen. Gitu. Iya. Orang wong Bumen ora ben-ben pacan ya. Wong Bumen jadi pengurus pusat. Wakil sekjen, luar biasa. Perlu saya beri awas dulu, Mas. Oke, Mas. Kabarnya kemarin nyalek ya? Nyalek kemarin. Gagal sukses? Untuk yang kedua, kurang suara. Kalau bahasa halusnya kurang suara. Bukan gagal ya? Bukan. Kalau gagal itu kan keberhasilan yang tertunda. Kapok nggak? Kalau kurang, di politik kan nggak boleh ada yang kapok. Kalau kapok dalam politik itu ibarat orang dalam kehidupan mati hanya sekali. Nah, kalau dalam politik kan mati biasa. Yang penting bisa hidup lagi. Tapi kalau matinya berkali-kali gimana? Ya, hal yang biasa juga. Toh juga orang-orang besar itu juga mengalami juga. Mengalami juga. Artinya bukan masalah lah. Yang penting tetap enjoy. Ini bagian dari ikhtiar politik. Ikhtiar politik. Ikhtiar jadi calon petinggi ya. Calon ya, kita dari anaknya petani di Kebumen, nah, bisa ikut kompetisi di kancah nasional, ya itu kita anggap saja sudah suatu yang luar biasa itu. Tidak semuanya bisa melakukan hal yang seperti itu, gitu loh, Kang. Ini semangatnya perlu dicontoh loh bagi teman-teman politisi daerah loh ya. Mas Shahid itu 2 kali ya, yang pemilu sebelumnya juga ya? 2 kali. Jadi 2019 saya sudah ikut berkompetisi dan suaranya masih kurang. Sekarang juga kita sama. Masih juga suaranya masih kurang juga, tapi juga sudah banyak sebenarnya. Kemarin dapat berapa nih yang terakhir? Yang kemarin dapat 20.000 lebih. 20.000 lebih. Kalau yang sebelumnya malah 32.000. Lo kok turun? Ya memang karena kondisi politik yang saat ini memang agak anomali kalau bahasa ininya. Atau kurang duit. Wah, kalau itu sudah pasti. Kalau tarungnya tarung duit, memang bukan wilayah kita. Kita kan dalam politik elektoral itu memang salah satu modal harus punya duit. Tetapi itu tidak segala-galanya. Kemarin habis berapa, Mas? Ya, angkanya pokoknya sebutannya M, bukan ratusan gitu. M bukan ratusan. M itu money. Jadi itulah politik. Tapi ya itu, saya kan sebagai santri juga penganut daripada fikih yang dikeluarkan oleh Gus Baha itu. Orang PDI kok santri gimana ceritanya itu? Ya, kita ngikutin Bung Karno kan santri juga, santrinya Pak Cokro Aminoto. Jadi bukan hal yang berbeda gitu loh, Kak. Kalau gini, maksudnya pernah mondok? Ya, mondok. Di mana itu?
Jadi saya 3 tahun di waktu MTS. Itu di Makomul Muttaqin di Tambakrejo, Bulus Pesantren. Nah, sempat juga di situ ngabdi dengan ya salah satu putra dari ulama besar, kebetulan mondok di situ. Saya yang termasuk yang masakin Gus Yusuf Hudori Tegalrejo saat di situ. Gitu. Jadi ya moga-moga berkah. Amin. Baik. Nah gini, kalau ini kan ramai ya dibicarakan ya. Tahun ini kan PKB itu menang, ya kan? Di Kebumen. Kebumen ya, saya bilang Kebumen ya. Menang itu bahkan secara suara itu mengungguli PDIP. Kalau dulu PDIP itu the king of the king gitu ya di Kebumen tuh. Ya. Sebagai seorang santri yang PDI gimana memaknai kemenangan santri ini? Ya, kemenangan dalam konteks elektoral kan angka memang, tapi kalau kita tarik pada garis ideologi, dalam artian kalau yang memilih ke nama atau gambar partainya, tetap PDI yang masih unggul. Artinya kalau kemudian secara total antara yang milih caleg, yang milih partai, kemudian PKB katakanlah sedikit di atas PDI, walaupun kemudian suara dikonversikan menjadi kursinya sama itu kan, itu kalau ditarik keberhasilan atau yang menang siapa, kalau banyak-banyakan yang milih partai masih PDI, tetapi mungkin kalah dalam hal elektoral di pertarungan calegnya. Kemarin itu menangnya banyak yang milih partai PDI itu. PDI banyak yang milih partai, Artinya di suatu dapil itu biasanya itu tetap suara PDI yang paling tinggi biasanya. Saya rigidnya nggak begitu mencatat, tetapi biasanya suara partai itu paling tinggi di antara suara-suara caleg. Dan sekarang gitu. Itu PDIP paling tinggi. Masih paling tinggi untuk suara partainya. Suara partai ya. Tetapi kalau digabungkan dengan suara calegnya memang sedikit di bawah PKB. Tapi kemudian konversi kursinya sama gitu. Jadi menurut saya tetap Jawa Tengah terus kemudian turun ke Kebumen masih menjadi kandang banteng. Menurut saya masih hanya ada dinamika kan seperti apa itu. Dinamikanya itu coba ya dinamikanya itu kompleks ya, ada perbedaan dari sisi calegnya, terus kemudian pilpresnya itu kan juga cukup mempengaruhi hasil daripada masing-masing perolehan calegnya, kan seperti itu. Jadi tetap betapapun kata orang menurun, tapi kalau saya melihat bahwa Kebumen tetap masih menjadi kandang banteng. Jadi ya itu faktor dinamika pencalekan saja yang kemudian berpengaruh terhadap hasil secara total. Artinya ke depan kalau misalnya nggak ada dinamika kayak sekarang itu bisa naik lagi? Oh bisa, saya yakin bisa. Paling tidak itu di semua dapil dapat 2 itu sangat memungkinkan untuk PDI. Untuk yang akan datang? Untuk yang akan datang. Oke Mas, kalau melihat tentang Pilpres ya, kemarin itu kan faktanya kan calon dari PDIP itu Pak Ganjar kan gagal lah gitu lah ya, gagal. Dan kalau kita lihat kemarin bupati kita ya, itu dari PDIP tuh. Diusung oleh PD Perjuangan waktu Pilkada 2020. Nah, itu kan konon itu kan memihaknya kepada 02 itu gimana itu? Bener apa enggak itu? Ini saya hanya tanya ya, pengen konfirmasi gitu. Saya kalau ketemu langsung nanti saya tanyakan apakah benar mendukung 02 atau seperti
instruksi partai untuk memenangkan 03. Hanya memang banyak teman-teman yang cerita katanya seperti itu. Tapi di situ kan juga ada wakil, itu Bu Rista, yang tentu saya meyakini bahwa sudah berupaya untuk mencegah, memenangkan 03 di Kebumen khususnya. Iya. Artinya teman-teman PDIP kan tahu kan bahwa Pak Bupati kita kan kemarin ke 02 gitu. Menggunakan enggak? Menurut informasi teman-teman seperti itu, menurut informasi teman-teman. Tapi saya sendiri kan juga tidak pernah komunikasi secara langsung, Kalau kemudian ada instrumen kekuasaan katakanlah yang tanda kutip terpakai, itu kan juga saya juga nggak bisa mengkonfirmasi apakah benar atau tidak, kan seperti itu. Tapi katanya seperti yang Kang Pacip tanyakan. Gitu. Artinya itu Mas Syahid mendengar gitu ya? Mendengar saja. Karena gini, ini kan kaitan dengan pilkada yang akan datang ya, November apa September itu? Ya, itu kan November ya. Ini kan saya dengar kan juga mau maju lagi Pak Arief itu, ya kan? Dan kira-kira dengan pengalaman itu, PDIP kan lagi nggak memberi rekomendasi gitu? Kalau nanti jawaban pastinya tentu kita kembali pada pasal 1 kan? Ya. Itu hak prerogatif daripada Ketua Umum. Tapi ada sedikit yang bisa saya analisa berdasarkan katakanlah pengalaman selama ini. Ada 2 hal untuk bisa membaca itu. Yang pertama itu bahwa di PDI Perjuangan itu sangat minim presidennya, tidak memberikan kesempatan 2 kali pada calon yang pernah diusung. Terlebih ketika dalam pasangan itu ada kader. Nah, dalam konteks analisa yang pertama ini, di situ kan ada kader, ada wakil, ada Bu Rista di situ. Nah, dalam konteks itu presidennya itu sangat minim, pasangan yang diusung tidak diberikan kesempatan untuk kedua kalinya. Meskipun katakanlah kemarin itu misalnya tidak mendukung dari itu mungkin bagian dari evaluasi yang di pusat. Tetapi saya hanya bisa masuk pada wilayah analisa saya sebagai kader dan berdasarkan pengalaman ini. Soal kemudian itu dianggap pelanggaran atau melukai atau apa, itu kan tentu ada parameter yang itu diputuskannya adalah oleh DPP. Dalam konteks ini yang paling megang hak prerogatif presiden adalah Ibu Ketua Umum. Nah, itu satu. Ada presiden bahwa pasangan yang pernah diusung nggak diusung lagi, itu faktornya karena sudah tidak mau lagi berpasangan dengan wakil yang adalah kader PDI Perjuangan. Itu presidennya adalah di pilkada provinsi di Bali. Waktu itu Mangku Pastike adalah berpasangan dengan Puspa Yoga. Nah, di periode kedua yang saya dengar adalah bahwa Mangku Pastike sudah tidak mau berpasangan dengan Puspa Yoga. Maka pada akhirnya juga PDI Perjuangan tidak memberikan rekomendasi kepada Mangku Pastike. Terus kemudian presiden yang kedua juga sebenarnya nggak jauh, tetapi beda kasus di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada Bibit Waluyo dan Rustri dulu. Ya, Bu Rustri ya. Salah satu kader terbaik PDI Perjuangan di Kebumen kala itu. Iya. Yang pada akhirnya dua-duanya nggak diusung, nggak diberikan kesempatan untuk periode keduanya. Karena itu memang sangat kompleks waktu itu. Jadi untuk diusung berdua juga tidak mungkin. Dan pada akhirnya memilih untuk tidak mengusung
Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, saat itu kan kemudian yang diusung adalah Mas Ganjar yang walaupun secara elektoral surveinya rendah, tapi kemudian berkat kerja-kerja mesin partai itu bisa digenjot untuk pemenangan. Nah, itu analisa yang pertama bahwa sangat minim PDI Perjuangan tidak memberikan rekomendasi untuk periode kedua. Gini, meskipun saya ulangi lagi ya, meskipun dinilai oleh banyak orang bahwa kemarin tidak mendukung capres yang diusung oleh PDIP gitu. Makanya itu kan sudah soal wilayah evaluasi. Kalau saya sifatnya kan analisa, melihat kemungkinan-kemungkinan. Kalau evaluasi tentu saya tidak punya kapasitas untuk melihat kemungkinan evaluasinya seperti apa. Nah, yang saya lihat dari politik adalah bahwa soal satu, pasangan itu di situ masih ada Orang PDIP. kader PDI Perjuangan, ada Bu Rista di situ. Terus kemudian yang kedua adalah faktor, yang analisa kedua adalah faktor tentu bahwa mengusung pasangan adalah untuk menang. Iya. Nah, untuk menang itu lebih baik lagi semuanya adalah kader. Kalau nggak memungkinkan, salah satunya harus kader. Nah, di Kebumen ini kan sebenarnya punya tiket otomatis memenuhi syarat untuk bisa mengusung. Nah, gini Mas, oke. Kayak tadi kan ada kemungkinan bahwa yang sekarang kan akan diberi rekomendasi lagi itu ya. Ada kemungkinan begitu. Sejauh analisa saya per detik ini, Ada kemungkinan besar. kemungkinan besar bahwa Pak Arief sama Bu Rista akan dapat rekomendasi lagi dari PDIP. ya. Nah gini, kan masih tahu kan di Kebumen itu kan rame ya gerakan-gerakan anti yang sekarang gitu. Ya, Gimana Mas Syahid melihat fenomena itu tuh? ya memang kita kalau ikut pepatah untuk meraih sesuatu tidak harus mendengarkan semua orang bulat suaranya kemudian baru jalan. Artinya tidak ada satu keputusan pun yang bisa diambil secara bulat mendukung semua. Begitupun dalam hal pemilihan, dalam hal elektoral. Tidak mungkin juga ketika misalkan tidak ada kontranya, satu figur tidak ada kontranya, itu tidak mungkin juga. Ya, tapi itu nggak menjadi kayak bahan pertimbangan bagi PDIP itu. Suara-suara yang anti terhadap calon yang kemungkinan besar diusung oleh PDIP gitu. Makanya selain pertimbangan ideologi soal katakanlah di situ juga ada kader soal bagaimana dari sisi kemaslahatan dan dari sisi istilahnya bagaimana perlakuan terhadap partai, bagaimana peran dalam membesarkan partainya itu terjadi atau tidak. Salah satu faktor lain yang menjadi pertimbangan kan adalah value dari sisi elektoralnya, peluang menangnya seperti apa. Bahwa ada kebisingan yang kontra iya, tetapi masih peluang menangnya juga tetap akan dilihat, kan seperti itu. Artinya PDIP itu mengedepankan yang penting menang gitu. Pertimbangan untuk menang iya, tapi itu bukan satu-satunya. Karena setahu saya juga politik bukan untuk menang kalah, itu tegas. Tetapi ketika kemenangan itu bisa diraih tentu juga dengan cara-cara kepartean, itu tetap menjadi yang utama. Tetapi sekali lagi dari sisi prinsip, ya politik bukan untuk menang dan kalah gitu. Ya tapi orientasi ideologi kan tetap lebih pas menjalankan ideologi ketika memenang, ketika memegang kekuasaan daripada tidak, kan seperti itu. Jadi hal kontra adalah ya bagian dari dinamika. Artinya PDIP nggak risih dengan segala macam anti-anti itu. Mungkin yang risih ada, tetapi yang tidak juga ada. Jadi saya per hari ini tetap masih melihat kemungkinan untuk diusung kembali sangat besar, tetapi itu bukan satu-satunya, karena di politik kan dinamikanya itu gampang berubah. Yang tidak mungkin
Itu kalau di adagium di kita itu yang tidak mungkin dalam politik adalah makan kepala sendiri. Nah, kan seperti itu. Gini Mas, mungkin nggak nanti kalau misalnya PDI betul-betul rekomendasi kepada yang sekarang kayak kemarin, jadi apa? Semua partai itu katakanlah menjadi bagian dari PDIP itu untuk satu calon, mungkin nggak kayak gitu? Bacaan. Oh iya. Makanya sampai per hari ini saya melihat kemungkinan dinamika politik ke depan, Kebumen pilkadanya, kompetisi elektoralnya, kemungkinan masih calon tunggal yang sekarang ini. Karena saya belum melihat ada, kan untuk ada penantangnya, paling tidak ada partai yang sudah punya calon. Sampai sejauh ini belum ada. Iya. Terus kemudian kalau kita bedah lagi, yang punya tiket itu kan dua, PDI dan PKB. Nah sampai sejauh ini PKB juga belum punya calon. Dan dulu bagian dari yang mengusung pasangan calon ini. Kemudian partai lain kannya seperti apa, kansnya seperti apa? Ya kalau yang punya tiket saja, yang dua partai punya tiket saja kemungkinan ke situ, maka ya kemungkinan yang lain bukan menafikan ya, bukan menafikan katakanlah Nasdem yang punya 8 kursi, tetapi kalau memaksakan punya calon dari sekarang ini juga kan terancam nggak punya kawan juga, terancam tidak punya kawan koalisi untuk bisa memenuhi syarat tiket minimal 10 kursi. Dan seperti itu. Artinya potensi itu sampai hari berapa persen itu potensi untuk calon tunggal lagi itu sampai detik ini? Saya kalau 50 sampai 100, saya melihatnya di atas 90%. Calon tunggal lagi besok. Tapi kalau saya ke Mbak Anu balik nanya, memang sudah ada yang punya potensi bisa menjadi calon sebelum beranjak ke peluang menangnya. Ya nanti saya tanyakan sama narasumber lain tuh. Ulangi lagi pertanyaannya biar jelas. Ada enggak yang punya kans untuk dicalonkan? Punya kans untuk dicalonkan meskipun belum tentu menang. Kita sampai pada tiketnya saja dulu, kira-kira akan dapat tiket. Ada nggak ya sampai dapat tiket itu? Ini pertanyaan buat narsum berikutnya ya. Jadi ada nggak? Ini tantangan dari Mas Syahid. Tantangan sih bukan, tetapi saya karena belum melihat bahwa ada yang punya kans untuk bisa mendapatkan tiket itu. Kalau kira-kira waktunya kan masih panjang. Ya, waktunya masih panjang. Itu bagian dari yang tadi saya sebutkan. Mungkin sesuai dengan perkembangan dinamikanya. Oke Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.